Gila, ini flexing paling brutal dan berkelas yang pernah ada di sepanjang sejarah KTT ASEAN. Sebagus apa mobil Maung dari PT Pindad yang jadi andalan Presiden Prabowo? Padahal banyak merek mobil lain yang lebih bagus dari buatan PT Pindad. Subianto semalam menaiki kenderaan Presiden khas MV3 Garuda Limousine yang dihasilkan oleh syarikat senjata milik negara PT Pindad. Alah, wak, mau pamer kok mobil Maung. Malu-maluin lu. Mobil karoseri aja lu pamer-pamerin. Di KTT ASEAN pula. Wak, bener-bener gak tau malu lu, wak. Apa sih yang mau dibanggain dari mobil itu? Lawang mobil rakitan kok. Bukan produksi dalam negeri tuh. PT Pindad itu cuma bikin bodinya doang. Artinya karoseri. Rupiah babak belur. Kebahagiaan mereka di atas penderitaan kami, Bapak. Itu tenan itu. Niat mau pamer para sahabat, ini bawa kereta Maung ke Filipina di KTT ASEAN malah kena mental. Katanya netizen Maung Garuda itu pakai mobil Samyong Sekton, cuma ganti baju doang, lapis baja, anti peluru dan teknologi tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Pertama dalam sejarah Bapak Prabowo bawa mobil Maung ke KTT ASEAN ke-48 yang ada dekat Filipina para sahabat. Ini merupakan kebanggaan Indonesia kalau kita menengok bawa kereta nasional yang bernama Maung para sahabat. Komando. Ini baguslah, is the best. Tetapi ada suatu yang menjanggal di dalam video ini para sahabat, bahwasanya DPR Indonesia mereka membuka bahwasanya mesin ataupun rangkaian yang mereka rakit di Indonesia itu bukan original berasal dirakit di Indonesia para sahabat, melainkan diimpor dari luar negara katanya. Ini yang juga ada suatu kontroversi dekat media sosial. Dan sekarang ini minyak dekat Indonesia sudah melambung tinggi para sahabat. Minyak dekat Indonesia, kita dah kalau berbicara diesel, harga diesel yang ada dekat Indonesia yang non subsidi, bagai mencekik rakyat lah sekarang ini. Kata netizen Indonesia, kalian beli kereta mahal-mahal mampu macam itu. Beli minyak diesel yang harga non-subsidi kalian tak mampu macam itu para sahabat. Kalau dekat KTT ASEAN yang ada dekat Filipina para sahabat, negara Malaysia, Perdana Menteri Malaysia itu dipuji dengan ekonomi yang sangat tangguh dan juga kenaikan mata uang ringgit dan juga sangat pesat para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Mas Farhan akan ringkasin sekilas mungkin. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama videonya. Let's go. Gila, ini flexing paling brutal dan berkelas yang pernah ada di sepanjang sejarah KTT ASEAN.
Biasanya, kepala negara yang hadir di KTT ASEAN itu pasrah dan terima beres pakai mobil dari negara tuan rumah. Kita nontonnya ya biasa aja. Tapi kali ini, aturan mainnya dirombak total sama Presiden Prabowo. Di tengah sorotan seluruh Asia Tenggara, Prabowo mendarat dan langsung dikawal Seskap Teddy pakai maung Garuda Limousine rakitan Pindad. Bayangin, pelat Indonesia 1 gagah membelah jalanan di acara KTT ASEAN. Ini bukan cuma gaya-gayaan, ini pesan telak buat dunia. Indonesia itu mandiri, bos. Kita datang memimpin kawasan, bawa produk lokal ke panggung elit internasional. Merinding gak sih lihat wibawa Indonesia? Share video ini sekarang biar se-Asia Tenggara tahu ngerinya taring kita. Alah, wah, mau pamer kok mobil mau. Malu-maluin lu. Mobil karoseri aja lu pamer-pamerin di KTT ASEAN pula. Wah, bener-bener nggak tahu malu lu, wah. Apa sih yang mau dibanggain dari mobil itu? Lawang mobil rakitan kok, bukan produksi dalam negeri tuh. PT Pindad itu cuma bikin bodinya doang, artinya karoseri. Mulai dari mesin, sasis, dashboard, sampai interior itu produk dari SsangYong Korea Selatan, wah. Terus apa yang perlu dipamerin? Karoserinya? Seharusnya lu tuh ya pamer pesawat. Kan Indonesia pernah punya sejarah bikin pesawat seperti yang dilakuin Pak Habibie. Kalau enggak ya nyupirin pesawat kayak Sultan Brunei Darussalam itu loh, Hasan Al-Bolkiah yang nyupirin pesawat 747, Boeing pula. Masa lu kalah sama dia? Kan lu mantan militer, wo. Kalah pamer lu. Jadi saran gua nih ya, sebagai rakyat Indonesia, mendingan jangan banyak pamer-pamer dah. Kalau enggak, makin negesin kalau lu itu butuh pujian dan validasi. Lu tahu enggak sih? Presiden negara lain itu sudah tahu kalau mobil maung itu hasil karoseri doang. Makanya enggak ada yang mau pesen. Malu-maluin lu, wak. Mau flexing kok modelan begitu. Udahlah. Norak lu, wak. Norak. Publik sempat bangga mobil dinas Maung dan Garuda disebut-sebut sebagai karya anak bangsa. Tapi siapa sangka, kini muncul pernyataan mengejutkan dari Komisi 6 DPR RI. Soal Maung dan Garuda yang hari ini dibangga-banggakan oleh pemerintah kita, kami dengar bahwa produk ini sebenarnya adalah produk dari luar, yang kemudian di dalam negeri hanya tinggal dirakit dan kemudian dipakai. Yang ini tentu menjadi bahan tertawan internasional karena ya mereka tahu bahwa sebenarnya ini impor begitu. Nah kemudian diakui bahwa oleh kita bahwa ini sebenarnya produk dalam negeri. Nah maka di tempat ini kami ingin tanya ke jenengan, sebenarnya dari Maung kemudian Garuda yang sekarang dipakai presiden ini berapa persen sih Pak konten lokalnya, TKDN-nya berapa persen? Jangan-jangan hanya logonya saja begitu. Nah kemudian soal kalau misalnya impor, biaya impornya berapa? Kita lihat bahwa sekarang ada, kalau jenengan tahu sekarang ada IMS, di sana ada mobil yang bahkan lebih menarik, lebih bagus, lebih keren, harganya tidak sampai 500 juta. Nah, saya dengar Maung ini harganya miliaran. Nah, sebenarnya berapa sih biaya produksi, atau kalau impor ini berapa sih biaya impornya, dan kemudian Bapak ambil keuntungan berapa sih, dan kenapa kemudian sekarang menjadi semahal itu? Jangan-jangan dengan membranding ini produk dalam negeri yang kemudian ini menjadi sesuatu yang mahal yang kemudian merugikan negara begitu. Nah itu aja dari kami, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kamu, apakah wajar jika sebuah mobil disebut karya anak bangsa, meski masih mengimpor komponen? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Subianto semalam menaiki kenderaan Presiden khas MV3 Garuda Limousine yang dihasilkan oleh syarikat senjata milik negara PT Pindad. Maung Garuda merupakan SUV 4x4 taktikal ringan yang direka untuk menyokong operasi pertempuran jarak dekat dan mengharungi laluan yang sukar. Berdasarkan laman rasmi Pindad, Maung direka untuk keboleh gerakan yang tangkas dan boleh dipercayai bagi menyokong mobiliti penggunanya dalam pelbagai bidang operasi. SUV ini mempunyai kelajuan selamat 120 km sejam, transmisi manual 6 kelajuan dan jarak perjalanan sehingga 800 km. Maung boleh dilengkapi dengan pendakap senjata 7.62 mm, konsol senjata SS2V4, peranti navigasi GPS, penjejak kenderaan dan peralatan lain. Kereta 4 penumpang itu seberat 2,160 kg dan boleh diubah suai untuk pelbagai kegunaan. Bagaimanapun, kenderaan untuk Prabowo diubah suai dengan gaya Eropah yang dilengkapi rim krom serta terdapat logo Garuda di belakangnya. Kebahagiaan mereka di atas penderitaan kami, Bapak. Iku tenan iku, Pak. Nyongke nek krungu pidatone Pak Presiden iki kadang-kadang dadi mikir, kadang-kadang ya bingung lah piye beliau ngendika kami telah menghasilkan 1 juta lapangan kerja. Tapi beliau juga nggak sadar, beliau juga telah menghasilkan 2 juta pengangguran. Alah, masalah ini bakul-bakul nang sekolah-sekolah kayak bakul-bakul cili, bakul cilok, bakul gorengan sing nang kantin bareng yuk dadi sepi ora payu dodol yuk. Tukang sayur ya sepi padha wae. Apa ora ateges menghasilkan 2 juta pengangguran uga. Dengan kata lain, kebahagiaan mereka di atas penderitaan kami, Bapak. Parah nih Pertamina deh, isi 23 liter segitu. Ini presidennya siapa? Ini presidennya Oke Gas. Nggak pernah kayak gini nih, nyusahin rakyat aja. Oke gas, joget-joget aja nih kerjaannya. Oke gas, nih lihat nih. Nah. Pasti kita blowin. Mulai 1 Januari 2027, guru honorer tidak diperbolehkan mengajar di sekolah negeri. Nih surat edarannya. Surat edaran Mendiknas nomor 7 tahun 2026. Terus dikemanakan tuh guru-guru non-ASN yang selama ini sudah mengabdi di sekolah negeri? Apakah harus dirumahkan? Nah, inilah pemerintah sekarang ini kurang memprioritaskan di bidang pendidikan. Prioritasnya hanya MBG, dan MBG. Nah, memang pemerintah sekarang ini lebih mengutamakan mengisi perut daripada mengisi kepala. Bagaimana menurut kalian? Rupiah babak belur. Astagfirullahaladzim, rupiah babak belur. Babak belur ininya artinya itu lebam. Astagfirullahaladzim, rupiah lebam tembus 17.414 rupiah per dolar. Kicau mania. Kicau. Rupiah babak belur. Babak belur ditonjok dengan siapa ini?
Serem ya, rupiah makin lemah dan sekarang beli dolar mulai dibatesin. Kedengarannya bagus, padahal ini bisa jadi blunder paling bahaya. Kenapa? Karena begitu akses dolar mulai dibatesin, investor mulai ngerasa di penjara. Dan kalau orang udah ngerasa dikurung, biasanya yang dicari jalan kabur. Ini bahkan pernah dibahas sama Redalio. Semakin investor ngerasa asetnya dikurung, semakin hilang rasa percaya. Yang bikin makin aneh kelakuan Bank Indonesia. Lembaga paling mulia, jujur tanpa motif selangit bumi ini. Katanya inflasi rendah, ekonomi tumbuh, tapi bunga tetap dibuat tinggi. Katanya biar asing tetap betah naruh duit di sini. Dikira investor asing tolol. Naruh uang bukan cuma lihat bunga, tapi lihat ekonomi ke depannya, hidup apa enggak. Padahal kalau rupiah lagi lemah, harusnya yang didorong tuh ekspor. Bantu turunin suku bunga pelan-pelan, biar industri gerak, biar dolar masuk alami dari perdagangan. Bukan malah sibuk nahan dolar. Soalnya ekonomi bisa diselamatin pakai pembatasan, apalagi pembodohan. Terbaiklah Malaysia Perdana Menteri diberi. Yesterday, I went to Petronas to put petrol in my other car, and the guy asked if I had my card, and I said no. And of course, I paid full price. I'm very thankful to Malaysia that there's no panic in buying petrol despite paying full price with no subsidy. I fully respect. I'm very proud that Malaysian government has the money, opportunity, capability of giving subsidies to its citizens. I could only dream of such thing for the Philippines. I'm just glad that I'm living here and that this is my home. There is just a lot of peace. I hope and pray that the war in Iran ends very soon because the suffering that will happen. Just wanted to say thank you to the government for creating opportunities for Malaysians and for non-Malaysians like myself. Call this a place as home. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahwasanya dekat Indonesia ini yang dibawa Bapak Prabowo kepada KTT ASEAN yang ada dekat Filipina, para sahabat. Ini mobil nasional Indonesia, niatnya memang untuk memperkenalkan produk lokal Indonesia, buatan anak bangsa Indonesia. Ya, kata Bapak itu niatnya pamer macam itu. Tetapi ada aja kebocoran, para sahabat. Bahwasanya dekat Indonesia hanya merakit mobil maung tersebut, bahwasanya komponen barang mesin dan juga sasis-sasisnya ini hanya berapa persen saja yang dibuat produk lokal Indonesia. Mereka impor barang tersebut dari Samyang Korea, para sahabat. Ini harganya juga sangat fantastis dan dinaiki Bapak Prabowo, mobil pribadi Bapak Prabowo. Ini merupakan kereta nasional Indonesia yang memang ada Garuda, logo Garuda dekat belakang. Ini merupakan memperkenalkan kepada khalayak ramai, kepada dunia, para sahabat. Tetapi kalau ada kebocoran semacam itu, kurang prepare banget sih dalam untuk pembuatan mobil nasional yang ada dekat Indonesia, karena menjadi bahan tertawaan dekat media sosial macam itu. Mau pamer, mau sombong niatnya, malah jadi bahan pamer, malah menjadi bahan tertawaan dekat media sosial kalau bocor semacam ini, para sahabat. Bahkan kalau kita berbicara kereta nasional dengan Proton yang ada dekat Malaysia, para sahabat, ini harga dan juga sangat fantastis, sangat terjangkau macam itu. Kepada hak milik macam itu, mampu milik kalau kereta Proton yang ada dekat Malaysia dengan sekitar harga 58.000 ada sampai 70.000 ringgit Malaysia. Kalau dekat Indonesia, para sahabat, harga kereta maung itu 700 juta. Bahkan ada yang punya Bapak Prabowo itu yang sudah dilengkapi anti peluru milik Bapak Prabowo 1,5 M harganya. Wow, ini hanya orang-orang kaya lah yang mampu beli. Katanya kereta nasional, kenapa kok langsung membuatnya begitu mahal harganya? Karena mungkin barang-barangnya itu yang dikatakan Bapak DPR yang diajukan dalam sidang meeting kabinet peratapan di parlemen. Mereka mengatakan bahwasanya kereta tersebut masih impor, bergantung impor ke luar negara macam itu. Tapi para sahabat, ada yang sangat saya tengok dalam KTT ASEAN itu, Bapak Menteri Malaysia PMX para sahabat. Ini disanjung dengan ekonomi terbaik dekat Asia, pertumbuhannya dan juga mata uang terkuat dekat Asia, para sahabat. Pertumbuhannya sangat signifikan dari tahun 2025 sampai tahun 2026 macam itu. Meskipun ada konflik di Timur Tengah, tidak efek kepada ringgit Malaysia. Kalau kita berbicara mata uang, kita kalah telak kepada negara-negara se-ASEAN lah pokoknya. Karena kalau dekat Malaysia, mata uang terkuat dekat ASEAN nomor 1, dan Indonesia mata uang terlemah nomor 5, para sahabat. Ini
kejauhan kita dalam mata uang ekonomi macam itu kepada negara-negara jiran Malaysia. Niatnya sih pamer sih, tapi apalah daya, kebocoran sudah ada dalam media sosial juga. Kita doakan sajalah semoga ke depannya Indonesia tetap bagus dan juga baik ke depannya, bisa meniru negara-negara yang ekonominya maju dan pengelolaannya bagus macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.